Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Liu Ming, sekelompok orang asing yang muncul di dalam kamp secara alami akan menarik perhatian banyak siswa. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berani mendekati. Aura tak menyenangkan yang dipancarkan dari tubuh mereka membuat anak laki-laki dan perempuan sedikit takut. Orang-orang dari wilayah Liu, Mu Chen mengerutkan kening saat dia menatap orang-orang asing ini. Mengapa orang-orang ini lari ke bidang spiritual utara? Jelas bahwa Guru Mo juga bingung. Dia perlahan berjalan menuju kelompok itu dan seorang pria paruh baya melangkah maju. Dia memborgol tangannya sambil tersenyum dan berkata, tentunya, ini pasti guru Akademi Spiritual Utaramu. Liu Ming, wilayah Liu, aku minta maaf karena datang ke sini tanpa diundang, tetapi aku harap kamu akan memaafkan aku. Petik 2. Oh, jadi tuan ketiga dari wilayah Liu, Liu Ming. Guru mau mengeluarkan senyum tipis ketika dia mendengar kata-kata itu. Bagaimana aku bisa membiarkan guru mau memanggilku seperti ini? Itu hanya rumor yang disebabkan oleh orang luar. Pria parubaya itu dengan tergesa-gesa menggelengkan kepalanya dan mempertahankan sikap low profile. Liu Ming, tuan ketiga dari wilayah Liu, iya. Di belakang guru Mo, Mu Chen melirik pria paruh baya lagi. Yang terakhir ini agak kurus, namun dia tampak kuat. Selain itu, ia memiliki sepasang tangan seperti cakar. Pada saat ini, wajah kurus dipenuhi dengan senyum. Mu Chen tidak terbiasa dengan nama itu, Liu Ming. Dia sudah sering mendengarnya dari ayahnya dan paman Zhou. Orang ini adalah saudara kembar bungsu dari penguasa wilayah teritori Liu, Liu Qingtian dan juga orang kanan baginya. Kekuatannya telah mencapai tahap akhir tahap rotasi spiritual dan hanya satu langkah lagi dari mencapai tahap roh. Selain itu, ia dianggap sebagai sosok yang relatif terkenal di alam spiritual utara. Kalian adalah, guru mau menatap kelompok yang dipimpin oleh Liu Ming, yang tidak cocok dengan suasana di sekitar kamp. Dia memiliki ekspresi yang sedikit tidak senang. Bagaimanapun, tempat ini adalah lokasi pelatihan untuk para siswa. Dengan orang-orang yang tidak menyenangkan di sekitar sini, itu mungkin mengganggu pelatihan siswa. Guru Mo, paman ketiga aku sedang dalam misi. Dia memperhatikan bahwa Liu Yang dan aku ada di sini, jadi dia datang menemui kami. Dia tidak bermaksud mengganggu kita. Di belakang Liu Ming, Liu Mubai tersenyum tipis ketika berbicara. Misi, Liu Ming menghela nafas, kami, wilayah Liu, memiliki barang penting yang dicuri oleh kelompok pembantaian darah saat kami membawanya kembali. Meskipun kami, wilayah Liu, berhasil mengepung mereka dan memusnahkan mereka, Kapten, kelompok pembantaian darah, Suetu, masih melarikan diri. Dia melarikan diri ke lapangan spiritual utara di bawah pengejaran kami, jadi kami datang ke sini saat ini untuk menangkapnya. Petik 2. Suetu. Mendengar nama ini, Guru Mo mengerutkan kening. Dia adalah individu yang sangat kejam dalam alam spiritual utara. Tidak diketahui berapa banyak nyawa meninggal di tangannya. Jika individu jahat ini memasuki alam spiritual utara, bukankah itu akan menjadi ancaman bagi pelatihan siswa di sini? Tim dan petualang yang taat hukum lainnya akan takut pada Akademi Spiritual Utara. Dengan demikian, mereka tidak akan berani melakukan apapun berlebihan kepada para siswa ini. Namun, orang jahat ini tidak akan ragu sama sekali. Selama mereka membuatnya tidak bahagia, dia akan membunuh tanpa ragu-ragu. Ohoho, iya, kali ini, kami datang ke sini karena kami ingin memberitahu Guru Mo juga. Cobalah dan izinkan siswa untuk lebih berhati-hati, sehingga tidak ada yang tidak menyenangkan akan terjadi. Lagi pula, semua orang tahu betapa gila orang itu. Petik 2. Saat Mu Chen berdiri di samping Guru Mo, dia secara alami mendengar ini dan sedikit terkejut. Jelas, dia pernah mendengar nama kelompok pembantaian darah sebelumnya. Itu nama yang sangat kejam. Namun, orang-orang ini bukan idiot, mengapa mereka berani mengganggu wilayah Liu? Tampaknya orang-orang itu mencuri sesuatu yang luar biasa dari mereka. Kalau tidak, mengapa wilayah Liu begitu marah? Tidak hanya mereka membantai kelompok pembantaian darah, mereka bahkan menyebabkan Suetu melarikan diri ke tempat ini. Tuan ketiga Liu, benda apa yang dicuri kelompok pembantaian darah dari wilayah Liu? Kamu benar-benar akan memobilisasi pasukan sebanyak ini untuk itu? Mata Mu Chen melotot. Dia tiba-tiba bertanya seolah-olah dia naif. Pertanyaan bodoh semacam ini mengejutkan Liu Ming.
Dia tertawa kecil dan berkata, adikku, aku tidak bisa memberitahumu ini. Petik 2. Mu Chen tersenyum sedikit. Dalam hatinya, dia mengerti betapa pentingnya barang yang dicuri oleh Suetu. Mu Chen, masalah ini tidak terkait dengan wilayah mukamu. Liu Mubai melirik Mu Chen dan berkata, Mu Chen. Ketika Liu Ming mendengar nama ini, dia tertegun. Matanya menyipit saat dia menatap Mu Chen dan berkata, jadi kamu putra Mu Feng. Satu-satunya yang memperoleh kualifikasi untuk jalan spiritual dalam alam spiritual utara. Petik 2. Mu Chen tersenyum sambil mengangguk. Mereka banyak perselisihan antara wilayah Liu dan wilayah Mu. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah musuh. Karena itu, dia tidak terkejut dengan reaksi Liu Ming. Ohoho, aku sudah lama mendengar namamu. Awalnya, aku berpikir bahwa tempat untuk jalan spiritual akan menjadi milik Mubai. Liu Ming tertawa kecil dan mengatakan ini. Mu Chen tersenyum, tetapi dia tidak menanggapi. Terima kasih telah memberitahu kami tentang masalah Suetu, kami akan berhati-hati. Melihat kata-kata Liu Ming memiliki sengatan di dalamnya, Guru Mo mengerutkan kening. Liu Ming pada akhirnya adalah sosok terkenal di alam spiritual utara, bagaimana ia bisa berbicara begitu kasar kepada seorang anak muda. Guru Mo, kami ingin beristirahat di kamp malam ini, jadi kami berharap. Guru Mo akan menerimanya. Ohoho, meskipun Guru Si sudah menerimanya, aku masih merasa bahwa Guru Mo juga perlu menerimanya. Tentu saja, kami akan menjaga perkemahan malam ini dan menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Liu Ming cepat berkata. Ketika Guru Mo mendengar ini, dia merenung sejenak. Karena Guru Si sudah menerimanya, maka itu tidak akan cukup terhormat jika dia menolak. Dia segera mengangguk dan membawa Liu Ming untuk mengatur tempat. Aku mendengar dari Chen Tong sebelumnya bahwa kamu ingin membunuhnya. Melihat Mu Chen berencana untuk pergi, Liu Mubai tiba-tiba memanggil dengan samar. Mu Chen memiringkan kepalanya dan melirik Liu Mubai sejenak. Dia tersenyum dan berkata, kepada orang-orang yang mengganggu aku tidak tahu bagaimana berbelas kasihan kepada mereka. Jika kamu menikmatinya, kamu bisa mendatangi aku sendiri. Tetapi jika kamu membiarkan anjing-anjing kamu datang lagi, aku tidak keberatan memberi mereka pelajaran. Petik 2. Liu Mubai menatap Mu Chen dengan dingin saat Mu Chen tersenyum dan bertukar pandang dengannya. Jika aku memiliki kesempatan, aku pribadi akan menguji seberapa kuat kamu. Seseorang yang memenuhi syarat untuk jalan spiritual, adalah, aku harap kamu tidak mengecewakan aku. Liu Mubai menatap Mu Chen dengan dalam. Kemudian, dia pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Ketika Mu Chen melihat ini, dia tersenyum juga. Kemudian, dia berbalik dan menuju ke perkemahan untuk siswa cabang timur. Melihatnya berjalan, Tang Qianer mencibir bibirnya dan berkata, orang-orang itu dari wilayah Liu, apa yang bisa dibanggakan sekarang? Mereka masih bersikap sombong saat barang mereka dicuri. Petik 2. Dia selalu melihat ke sana. Dengan demikian, dia sedikit tidak senang ketika mendengar kata-kata pelit dari Liu Ming dan Liu Mubai. Karena mereka tidak bahagia, mereka membutuhkan tempat untuk melepaskan perasaan mereka. Mu Chen tersenyum dan memberi isyarat Tan Qingshan untuk datang. Setelah dia berjalan, dia diam-diam menyodorkan buah esensi jadet ke tangannya. Ini adalah pembayaran untuk menyampaikan pesan. Petik 2. Mu Chen menepuk bahu Tan Qingshan saat dia linglung. Ini, apakah ini benar-benar untukku? Wajah Tan Qingshan memerah karena dia emosional. Ketika mereka kembali, Mo Ling dan yang lainnya berbicara tentang peristiwa di lembah kepadanya. Secara alami, Tan Qingshan menjadi iri ketika mereka semua memegang buah esensi jadet. Namun, dia tahu bahwa Mo Ling dan yang lainnya bekerja keras untuk itu, jadi itu sebabnya mereka mendapatkannya. Dia hanya bisa menyalahkan kekuatannya sendiri karena dia tidak bisa pergi bersama mereka. Lingkungan keluarganya tidak begitu baik. Dia tidak mampu membeli buah roh seperti buah esensi jadet. Buah esensi jadet yang Mu Chen memberinya akan dapat menghemat banyak waktu untuk pelatihan. Jika kamu tidak menyampaikan pesan, kami tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk mengikuti mereka dan melakukan tugas dengan mereka. Mu Chen tersenyum dan berkata, saudaramu, terima kasih. Tan Qingshan memegang buah esensi jadet dan berkata dengan suara apresiatif. Pergilah berlatih dengan baik sekarang. Petik 2. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menuju tendanya sendiri. Saat ini, ia ditinggalkan dengan 5 jadet essence fruits. Dengan persiapan yang cukup seperti itu,
dia seharusnya bisa menyingkat segel kedua dari Deat Sel tanpa batas kali ini, kan? Ketika dia memikirkan hal ini, bahkan dengan ketenangannya, Mu Chen tidak bisa membantu tetapi bersemangat tentang hal itu. Night secara bertahap menyelimuti Northern Spiritual Field. Saat warna langit gelap, Kam menjadi cerah kembali dan sangat hidup. Namun, Mu Chen tidak pergi keluar. Sebagai gantinya, dia duduk diam di dalam tendanya dengan mata terpejam. Dia mengedarkan grid pagoda art dan cahaya hitam gelap bersinar di permukaan tubuhnya. Pelatihan yang tenang ini berlangsung selama sekitar 30 menit. Kemudian, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan buah esensi jadet bundar dari lengannya. Di bawah nyala api redup, pantulan terang buah esensi jadet sangat mempesona. Mu Chen menjilat mulutnya. Kemudian, dia membuka mulutnya dan langsung mendorong buah esensi jadet ke dalam mulut ini. Selanjutnya, akhirnya tiba waktunya untuk menyingkat segel kedua untuk Deat Sel tanpa batas. Segel kematian tanpa batas kedua. Hong, buah esensi jadet langsung larut ketika memasuki mulut Mu Chen dan rasa tebal, manis menyebar di dalamnya. Selanjutnya, energi spiritual murni mengalir seperti air dan dimasukkan ke dalam tubuh Mu Chen. Energi spiritual sangat kuat, jadi, dia mengerutkan bibirnya saat energi spiritual menyebabkan tubuh Mu Chen sedikit gemetar. Tanpa ragu sedikit pun, Mu Chen tumpang tindih 10 jari dan dengan cepat berubah di antara segel yang rumit. Ketika segelnya berubah, energi spiritual yang kaya mulai mengembun di tengah telapak tangannya. Mu Chen selalu berusaha untuk membentuk sel kematian tanpa batas kedua untuk sementara waktu sekarang. Meskipun dia tidak pernah berhasil, itu masih membuatnya semakin terampil dalam metode kondensasi. Meresapi dengan lampu hitam, energi spiritual hitam gelap hampir melilit lengan Mu Chen sepenuhnya. Kepadatan energi spiritual bukanlah sesuatu yang biasanya bisa dicapai oleh Mu Chen. Mata Mu Chen tertuju pada energi spiritual yang terkondensasi di tengah telapak tangannya. Cahaya hitam sepertinya membentuk pusaran air dan melahap energi spiritual di sekitarnya tanpa henti. Dia benar-benar fokus pada hal itu dan tidak berani terganggu sama sekali. Lagi pula, ketika dia mencoba untuk menyingkat satu dengan normal, dia akan menggunakan energi spiritual yang bisa dia kendalikan. Bahkan jika itu gagal, itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan padanya. Namun, situasinya sekarang benar-benar berbeda. Energi spiritual yang berasal dari buah esensi jadet membuat energi spiritual dalam tubuh Mu Chen mencapai tingkat yang sangat padat. Jika dia gagal, reaksi dari energi spiritual mungkin akan cukup merepotkan bagi Mu Chen. Bas, saat Mu Chen berkonsentrasi, lampu hitam mengembun lebih cepat. Itu mungkin untuk melihat cahaya hitam perlahan-lahan mengembun menjadi bentuk segel cahaya hitam. Kalian semua, masuk. Mu Chen menjerit dalam hatinya dan mengaktifkan energi spiritual di dalam tubuhnya dengan semua kekuatannya. Itu mengalir tanpa henti ke segel cahaya hitam. Kecepatan cahaya hitam memanjang meningkat lagi. Sekitar 1 menit kemudian, cahaya hitam diam-diam menarik dan segel cahaya hitam muncul di atas pusat tangan kiri Mu Chen. Dia akhirnya memadatkan sel kematian tanpa batas kedua. Mu Chen menatap sel kematian tanpa batas melayang di atas pusat telapak tangannya, tapi dia tidak santai. Sebaliknya, matanya menjadi semakin serius karena dia tahu bahwa berhasil membentuk sel kematian tanpa batas hanyalah langkah pertama. Selanjutnya, dia harus menyerap Deat tanpa batas kedua ini ke dalam tubuhnya. Tetapi ketika sel kematian tanpa batas ini memasuki tubuhnya, itu akan mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat. Jika dia tidak hati-hati, meridian dalam tubuhnya akan dihancurkan. Mu Chen sudah menderita dari serangan balasan yang kuat dari sel kematian tanpa batas ketika ia membentuk yang pertama. Dia mengerti bahwa serangan balasan hanya akan lebih mengerikan ketika dia membentuk lebih banyak dari mereka. Bahkan seseorang seperti Guru Mo, yang berada di level panggung roh, tidak bisa membentuk segel kematian tanpa batas ketiga. Meskipun kekuatan serangan balik akan meningkat berdasarkan kekuatan praktisi sendiri, ia masih dapat membedakan seberapa kuat serangan balik itu. Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan energi spiritual dalam aura Seanya mulai melonjak. Ini membentuk selaput pelindung di sekitar meridian saat dipersiapkan untuk dampak kekerasan. Ketika bagian dalam tubuhnya sepenuhnya siap, Mu Chen tidak ragu-ragu dan sel kematian tanpa batas kedua tercetak sendiri ke telapak tangan kiri Mu Chen. Bang! Saat itu menyentuh telapak tangan Mu Chen, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kemudian,
warna wajahnya berubah ketika dampak kekerasan melonjak maju melalui meridiannya seperti banjir besar dari telapak tangan kirinya. Kekuatan dampak dipenuhi dengan sifat destruktif. Sepanjang jalan, membran energi spiritual hancur seketika dan meridiannya tidak bisa menahan dampaknya. Itu menjadi sedikit terdistorsi dan rasa sakit yang mengerikan datang darinya. Keringat dingin muncul di dahi Mu Chen. Namun, dia tidak berani terganggu. Dia buru-buru memobilisasi energi spiritualnya dan menahannya lagi. Bang bang bang. Tubuh Mu Chen tampaknya telah berubah menjadi medan perang. Serangan balik dari sel kematian tanpa batas menghancurkan banyak pertahanan dan mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Rasa sakit membuat tubuh Mu Chen bergerak sedikit. Sial, rasa sakit telah sedikit memutar wajah Mu Chen. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk keras saat dia berjuang untuk menolaknya. Jika dia gagal menahannya sekarang, maka kerja kerasnya akan sia-sia. Selain itu, ia akan menderita luka serius di dalam tubuhnya. Rasa sakit yang mengerikan terus-menerus keluar dari meridiannya. Mu Chen benar-benar basah oleh keringat dingin dan dia sedikit pusing karena rasa sakit. Hanya pada saat ini dia benar-benar mengerti betapa sulitnya untuk membentuk sel kematian tanpa batas kedua. Kekuatan serangan balasan sudah menembus meridian luar dan itu dibebankan langsung ke aura Sea Mu Chen tanpa berhenti. Ini membuat hati Mu Chen berubah dingin. Jika meridiannya terluka, dia masih bisa mengembalikannya. Namun, jika aura Sea-nya hancur, pasti akan sangat menyakitkan sehingga dia ingin mati. Berhenti. Ketika Mu Chen memikirkan hal ini, bahkan dia tidak bisa tetap tenang dan dia meraung marah di dalam hatinya. Berdengung. Ketika tangisan rendah bergemuruh di dalam tubuhnya, ia memperhatikan bahwa beberapa lampu menyala di dalam tubuhnya. Lampu ini didistribusikan ke seluruh anggota tubuh Mu Chen dan tampak sangat aneh. Ketika lampu ini muncul, Mu Chen merasa bahwa energi memancar keluar dari tubuhnya dan bertabrakan dengan dampak yang mengamuk secara langsung. Ledakan, suara pemboman terdengar di dalam tubuhnya dan berdengung di telinga Mu Chen. Dia hanya berhasil pulih setelah beberapa saat. Ketika dia pulih, hal pertama yang dia lakukan adalah merasakan di dalam tubuhnya. Namun, dia kaget, karena dia menemukan bahwa serangan mengamuk itu benar-benar diblokir. Bagaimana ini bisa? Mu Chen bergumam bingung. Dia menatap dalam benaknya pada lampu yang memudar di dalam tubuhnya. Mungkinkah ini menjadi denyut spiritual? Tetapi mengapa dia tidak bisa mengendalikannya atau bahkan merasakannya saja? Setelah berpikir sebentar, dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa dan dia hanya bisa tertawa pahit. Sepertinya ada semacam rahasia di dalam tubuhnya. Mu Chen menekan pikiran-pikiran ini di dalam hatinya dan mengedarkan seni pagoda hebat. Dia mengumpulkan energi spiritual yang menyebar ke seluruh anggota tubuhnya ke aura Sea-nya. Namun, setelah energi spiritual memasuki aura Sea, ia bisa merasakan bahwa energi spiritual yang awalnya tenang mulai bergemuruh. Fluktuasi aneh bergemuruh di dalam hati Mu Chen. Ketika dia merasakan fluktuasi ini, Mu Chen tertegun. Kemudian, kejutan yang menyenangkan tidak bisa disembunyikan karena menyembur keluar dari hatinya. Ini adalah tanda energi spiritual membuat terobosan. Mu Chen membuka matanya dengan terkejut. Dia segera mengeluarkan buah esensi jadet lain dan memasukkannya ke mulutnya. Kemudian, ia mengedarkan seni pagoda hebat dan memurnikan energi spiritual yang hangat dan dingin. Itu akhirnya berubah menjadi energi spiritual hitam gelap saat itu tanpa henti memasuki aura Sea-nya. Kedua energi spiritual dengan cepat berkumpul bersama dan tangisan gembira terdengar dalam aura Sea Mu Chen. Saat seruan gembira ini terdengar, Mu Chen bisa merasakan energi spiritual dalam tubuhnya menjadi lebih cepat. Peningkatan ini berlangsung cukup lama sebelum berhenti. Energi spiritual hitam gelap seperti gugus bintang dalam tubuh Mu Chen tampaknya telah 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Di dalam tenda, Mu Chen membuka matanya dan wajahnya yang tampan dipenuhi dengan sukacita. Dia mengulurkan tangannya dan segel gelap berkedip di kedua telapak tangannya. Dia berhasil membentuk sel kematian tanpa batas kedua. Mu Chen menyeringai dan mengepalkan tangannya dengan erat. Tidak hanya dia menyingkat sel kematian tanpa batas kedua, dia bahkan mengambil keuntungan dari kesempatan ini dan menerobos lagi. Dia maju ke tahap akhir tahap gerakan spiritual. Merasakan bahwa energi spiritual dalam tubuhnya menjadi lebih padat, Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Panen malam ini jauh melebihi harapannya sendiri. Tepat ketika Mu Chen senang karena terobosannya, Guru Mo juga membuka matanya di tenda lain.
Matanya menatap terkejut ke arah tenda Mu Chen dan dia segera tersenyum. Si kecil ini benar-benar mengesankan. Kesulitan. Hari berikutnya, Kam, sekali lagi, menjadi hidup. Banyak anak laki-laki dan perempuan saling dikelilingi dengan gembira ketika mereka berbicara tentang panen mereka kemarin. Suara tawa dari para gadis bergema di Kam. Itu dipenuhi dengan vitalitas muda. Orang-orang dari wilayah Liu, yang dipimpin oleh Liu Ming, sementara waktu pergi di pagi hari. Mereka mungkin pergi mencari jejak Suetu. Tanpa adanya individu-individu ini, atmosfer Kam menjadi tenang. Bagaimanapun, anak laki-laki dan perempuan ini memiliki beberapa perlawanan terhadap orang-orang yang tidak menyenangkan ini. Guru Mo dan Guru Si tidak menghentikan pelatihan karena Suetu. Namun, mereka mengingatkan para siswa untuk tidak menjelajah terlalu dalam dan tidak terlalu terpencar. Ayo pergi, kita juga harus berangkat. Petik 2. Mu Chen menunjuk ke arah Tang Qianer dan dia berlari mendekat. Tubuh mungil melengkung dan ramping menarik tatapan banyak anak laki-laki dan mereka menatap cemburu ke arah Mu Chen. Orang ini benar-benar beruntung karena dia bisa membentuk tim dengan Tang Qianer. Saudaramu, apakah kamu akan pergi untuk pelatihan lagi? Haha, jangan sampai kalah dari kita. Jiang Li dan Teng Yong menyapa Mu Chen ketika mereka melihatnya. Kamu juga ingin mengalahkan kami, bermimpi. Tang Qianer berkata dengan suara yang manis. Haha, jika sesuatu terjadi, silakan hubungi kami, brotermu. Jika ada yang ingin mengganggu kamu, kami tidak takut pada mereka. Jiang Li dan Teng Yong tertawa ketika mereka berbicara. Di samping mereka, siswa cabang timur yang telah menemani Mu Chen kemarin untuk melakukan tugas dengan cepat mengangguk. Mu Chen melambai pada mereka sambil tersenyum. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia membawa Tang Qianer pergi dari Kam dan menuju ke lapangan spiritual utara. Di dalam Kam, Liu Mubai menatap sosok yang menghilang. Sedikit kedinginan yang sulit dideteksi melintas di matanya. Ledakan. Di dalam hutan, tangan Mu Chen melesat saat energi spiritual hitam gelap melonjak keluar dari telapak tangannya. Dia melesat melewati binatang spiritual tingkat rendah, yang kekuatannya berada di tahap tengah gerakan spiritual tahap, dan langsung mengetuknya selusin meter jauhnya. The Spiritual Beast hanya bisa merengek saat mendarat di tanah. Di belakangnya, Tang Qianer menyaksikan adegan ini dan terkejut. Meskipun Mu Chen bisa membunuh binatang spiritual tingkat rendah dengan tingkat kekuatan ini kemarin, dia tidak bisa membunuhnya menggunakan metode brutal seperti yang dia tunjukkan hari ini. Kekuatan kamu, Tang Qianer tidak bisa membantu tetapi bertanya. Berkat buah esensi jadet, aku berhasil menerobos ke tahap akhir tahap gerakan spiritual kemarin malam. Mu Chen berjongkok dan mendapatkan esens soul spiritual beast saat dia menjelaskan. Gila, petik 2. Ketika Tang Qianer mendengar ini, dia tiba-tiba menggumamkan tangisan ini. Namun, dia segera mengangkat wajahnya dan dengan bangga berkata, aku juga akan mencapai tahap akhir gerakan spiritual dalam waktu 5 hari. Luar biasa. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan mengangkat ibu jarinya. Kemudian, dia terus menuju ke kedalaman hutan, ayo pergi, giliranmu selanjutnya, kamu tidak boleh malas, jika tidak, latihan kamu tidak akan bermanfaat. Petik 2. Aku tahu. Tang Qianer menjawab saat dia dengan cepat mengikutinya sambil dia tersenyum. Di sisi barat Northern Spiritual Field, selusin bayangan mencari dengan waspada. Liu Mubai juga berada dalam kelompok ini. Dengan posisi dan kekuatannya, jelas bahwa dia mampu memimpin tim sendiri. Dari Liu Ming, dia mengerti betapa pentingnya barang yang dicuri Suetu adalah untuk wilayah Liu. Wilayah Liu telah membayar banyak untuk memperolehnya. Oleh karena itu, mereka harus menangkap Suetu dan mendapatkan item kembali terlepas dari biaya. Tuan kecil, kami mendeteksi jejak Suetu itu sebelumnya. Namun, pria itu sangat licik, dia menyelinap pergi dari tim kami lagi. Seorang ahli dari wilayah Liu melaporkan ke Liu Mubai. Terus mencari. Petik 2. Liu Mubai mengangguk dan mengatakan perintah. Ya, tim itu segera menjawab dan membawa anak buahnya untuk meningkatkan radius pencarian. Pencarian ini berlangsung selama setengah jam. Tepat ketika Liu Mubai mengerutkan kening, suara berdengung terdengar di depan. Itu adalah sinyal yang dikirim oleh orang-orang wilayah Liu. Mereka menemukannya, ayo pergi. Mata Liu Mubai berbinar. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan tubuhnya maju ke depan. Ketika tubuhnya melewati hutan, seorang lelaki berlumuran darah bergegas ke arahnya dengan canggung. Dari penampilannya, tampaknya dia adalah orang dari wilayah Liu.
Di mana Suetu? Liu Mubai bergegas dan bertanya sambil menatap orang itu. Tuan kecil, Suetu melarikan diri ke utara. Haruskah kita segera memberitahu Master ketiga? Pakar dari wilayah Liu menjawab. Utara, mata Liu Mubai menyala ketika dia mendengar ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tunggu sebentar. Petik 2, kakak laki-laki. Mengapa kita harus menunggu? Liu yang bertanya ketika dia bingung. Jika mereka menunggu, apa yang akan mereka lakukan jika Suetu melarikan diri? Dia tidak bisa melarikan diri. Kami sudah memaksa Suetu menemui jalan buntu. Liu Mubai tersenyum kecil dan berkata, saat ini, ia hanya binatang buas yang dikurung. Dia akan mati pada akhirnya. Namun, kita harus membiarkan dia melepaskan rasa frustrasinya pada beberapa orang yang tidak beruntung sebelum kita membiarkannya mati. Petik 2, kakak, maksudmu? Liu yang bingung. Mu Chen ada di arah itu. Liu Mubai tertawa pelan. Oh, ketika Liu yang mendengar ini, sedikit kegembiraan melintas di matanya. Namun, dia segera mengerutkan kening lagi dan berkata, kami tidak dapat menjamin bahwa Suetu akan menyerang Mu Chen. Petik 2, Suetu sangat menyukai wanita. Karena kecantikan seperti Tang Qianer ada di samping Mu Chen, dia tidak akan bisa menanggungnya. Dengan kepribadian Mu Chen, dia tidak akan menyingkirkan Tang Qianer dan melarikan diri sendiri. Jadi, Liu Mubai tersenyum, tetapi senyum ini dipenuhi dengan hawa dingin. Haha, kakak benar-benar bijaksana. Jika Mu Chen meninggal di tangan Suetu, yang lain tidak bisa mengeluh sama sekali dan hanya bisa menganggapnya sebagai sial. Kata Liu yang bersemangat. Dia tahu betapa kejamnya Suetu itu. Jika Mu Chen jatuh ke tangannya, dia pasti akan mati. Liu Mubai hanya tersenyum dan bergumam ketika dia menatap utara, aku awalnya berencana merawatnya sendiri, tetapi tampaknya dia cukup beruntung. Petik 2, Oi, Mu Chen, cepat dan bantu, kekuatan orang ini ada di fase akhir gerakan spiritual stage, aku tidak bisa menang. Petik 2, di dalam hutan, Tang Qianer buru-buru menghindari binatang ganas spiritual, yang menerjang ke arahnya. Kuncir hitamnya menari-nari saat dia berteriak dari waktu ke waktu. Berdiri di cabang, Mu Chen menatap sosok di bawah ini yang terus-menerus menghindari binatang tahap akhir tahap spiritual gerakan spiritual. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia tersapu seperti angsa liar. Tangan kanannya membentuk kepalan saat cahaya hitam gelap mengembun di dalam telapak tangannya dan membentuk segel cahaya hitam. Berhentilah menjadi begitu biadab, binatang buas. Mu Chen berlari keluar sambil mengungkapkan senyum kecil. Segel cahaya hitam membawa fluktuasi yang luar biasa karena dengan ganas membombardir binatang spiritual. Ledakan, spiritual beast mengeluarkan raungan marah dan cakar besarnya mengisi dirinya dengan energi spiritual. Itu menghancurkannya dengan keras terhadap tinju Mu Chen. Dampak energi spiritual meledak dan menyapu daun di sekitarnya. Geraman rendah keluar dari spiritual beast karena sebenarnya didorong kembali oleh Mu Chen dengan paksa. Sua, ketika binatang spiritual masih tidak stabil, tubuh Mu Chen bergerak dan dia melesat menuju binatang spiritual lagi. Tangannya melintas dan belati muncul di dalamnya. Energi spiritual melilit belati dan mengeluarkan cahaya yang sangat tajam saat menusuk dengan sengit ke tenggorokan spiritual beast. Dong, darah panas keluar dari spiritual beast. Bahkan bumi sedikit bergetar ketika spiritual beast jatuh ke tanah. Mu Chen tersenyum saat dia menyeka darah dari belati. Tubuh tinggi bocah itu cukup menarik karena bermandikan sinar matahari hangat yang menembus hutan. Sungguh pria yang menyebalkan. Dia tidak tahu bagaimana bersikap baik kepada wanita dan membiarkan aku dikejar begitu lama. Tang Qianer berkata pahit sebelum dia berjalan menuju binatang spiritual. Dia mengeluarkan pedang pendek dan menikamnya ke kepala binatang itu. Sementara dia mencoba untuk mengambil esens soul spiritual beast, dia masih mengobrol tentang kejahatan Mu Chen. Mu Chen menatapnya dan tidak bisa menahan senyum. Tetapi ketika dia ingin mengatakan sesuatu, wajahnya berubah dan dia melesat ke depan. Dia melingkarkan lengannya di pinggang Tang Qianer saat dia hendak mengeluarkan esens soul spiritual beast. Keduanya jatuh. Dan tepat ketika Mu Chen meraih Tang Qianer dan menyerbu, bayangan berdarah keluar tiba-tiba dari hutan. Tangan yang awalnya berencana untuk memegang Tang Qianer terjawab dan mengeluarkan suara terkejut. Mu Chen memegang Tang Qianer saat mereka berguling di tanah. Kemudian, dia dengan cepat bangkit dan menatap dengan waspada pada sosok yang muncul. Matanya sedikit menyipit. Melihat mayat binatang spiritual di ruang terbuka, sosok itu berdiri.
Dia mengenakan jubah merah darah dan wajahnya sangat ganas. Kelicikan muncul di mata sipitnya. Hehe, bocah itu sebenarnya memiliki keterampilan yang cukup. Petik 2. Bayangan darah menatap Mu Chen dan tertawa aneh. Kemudian, matanya mendarat pada gadis yang ada di belakang Mu Chen. Gadis itu memiliki tubuh yang lembut dan ramping. Dadanya cukup melimpah dan dia memiliki pinggang yang bisa dipegang dalam satu tangan. Rasa muda dan energi miliknya membuatnya menjilat mulutnya. Aku tidak pernah berharap menemukan barang luar biasa di sini. Petik 2. Bayangan darah tersenyum dan berkata. Mata yang menatap Tang Qianer membuatnya tampak bahwa dia ingin menelannya ke dalam perutnya. Ini membuat gadis muda itu gemetar dan dia menyembunyikan tubuhnya di belakang Mu Chen. Nak, serahkan dia padaku dan aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, aku akan membiarkan kamu mengalami beberapa metode aku. Bayangan darah tersenyum dan dia menatap Mu Chen seperti ular beludak. Mu Chen terus menutup mata pada bayangan darah di depannya. Keringat dingin muncul di telapak tangan yang memegang tangan Tang Qianer. Jika dia tidak salah menebak, orang di depannya pastilah kapten kelompok pembantai darah, Sue Tu, yang diburu oleh Liu Ming dan yang lainnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan pembunuh ini di sini. Kali ini, dia benar-benar dalam kesulitan. Mengatur perangkap. Di ruang terbuka hutan, ketiga sosok itu saling berhadapan. Suasana itu membuat orang merasa sedikit mati lemas. Tentu saja, ini hanya untuk Tang Qianer, yang ada di belakang Mu Chen. Senyum dan mata Sue Tu yang penuh dengan kelicikan dan kedinginan. Mu Chen waspada menatapnya sementara energi spiritual di dalam tubuhnya bergegas keluar. Sue Tu ini sepertinya memberinya perasaan berbahaya. Tingkat bahaya tampaknya jauh melampaui Raja Kera Konflagrasi yang dia temui kemarin. Apakah itu dalam kekuatan atau kebijaksanaan, Raja Kera Konflagrasi tidak dapat dibandingkan dengan Sue Tu. King Kera Konflagrasi baru saja menerobos ke fase akhir rotasi tahap spiritual, tetapi Sue Tu, di sisi lain, hampir melangkah ke tahap roh. Nak, aku tidak punya banyak waktu untuk bermain game konfrontasi denganmu ini, kamu punya 10 detik untuk memutuskan. Jika kamu menyerahkannya, aku akan membiarkan kamu hidup. Sue Tu mengatakan ini lagi sambil menatap Mu Chen sambil tersenyum. Kamu tidak takut menarik 2 instruktur panggung roh dari Akademi Spiritual Utara jika kamu menyerang kami di sini. Mu Chen berkata perlahan, kamu kehabisan waktu. Petik 2. Sue Tu menyeringai dan giginya yang putih bersih membuat orang lain bergidik. Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan memiringkan kepalanya untuk menatap Tang Qianer. Kemudian, dia meraih pergelangan tangannya yang halus dan mendorongnya ke arah Sue Tu. Setidaknya kamu mengerti, nak. Ketika Sue Tu memperhatikan ini, senyumnya menjadi lebih cemerlang. Mu Chen dengan marah mengedarkan energi spiritual di tangannya dan segera mengambil langkah ke depan. Dia langsung menggunakan punggung tangannya dan menabrak bahu Tang Qianer. Dampak kuat ini mengejutkannya. Jika kamu tidak ingin menyakitiku, maka pergi. Setelah Tang Qianer terpesona, teriakan Mu Chen segera diikuti. Ketika Tang Qianer jatuh ke hutan, matanya yang indah menatap sosok lelaki jangkung itu dan matanya menjadi basah oleh kabut. Dia menekan pikiran bodohnya untuk tidak menyingkirkannya saat dia berbalik dan berlari. Kamu pikir bisa pergi? Sue Tu menatap dengan dingin pada adegan ini. Kedua bocah tahap gerakan spiritual ini sebenarnya sangat naif sehingga mereka pikir mereka bisa melarikan diri darinya. Nak, aku akan membiarkanmu merasakan apa yang disebut kematian hidup nanti. Sue Tu tersenyum dan tubuhnya melesat. Namun, dia tidak menagih ke Mu Chen, melainkan ke Tang Qianer, yang melarikan diri keluar hutan. Ketika Mu Chen memperhatikan ini, dia juga menerjang. Namun, Sue Tu benar-benar mengabaikan sepak terjangnya. Bet penghancur roh. Tepat ketika dia berencana mengabaikan tuduhan Mu Chen, Sue Tu memperhatikan bahwa bocah itu tiba-tiba memegang sesuatu di tangannya. Sebuah cahaya tampak muncul di tangannya dan suara keras terdengar. Manik penghancur roh. Mendengar nama ini, hati Sue Tu bergetar. Meskipun Mu Chen, yang ada di depannya, cukup lemah, itu pasti mungkin dia bisa menghalanginya, jika dia memiliki bet penghancur roh. Selain itu, jika Spirit Destruction Bet akan memukulnya, itu mungkin akan menyebabkan beberapa tingkat cedera. Ini adalah sesuatu yang tidak mampu Sue Tu derita saat dia dikelilingi. Mata Sue Tu berkedip dan akhirnya berhenti. Dia menatap masa cahaya hitam yang kuat dan tiba-tiba dan menjerit, saat energi spiritual yang kuat meletus dan menyelimuti tubuhnya.
Retak, seketika bahwa cahaya hitam hendak menyentuh tubuhnya, tiba-tiba meledak terbuka. Tanpa diduga, energi spiritual yang keras tidak muncul. Sebaliknya, bau busuk yang kuat tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Item lengket keluar dari cahaya hitam dan menutupi tubuh Suetu. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini benar-benar mengejutkan Suetu. Dia menundukkan kepalanya dan menatap tubuhnya yang berlumuran darah. Darah segar itu cukup kental dan berbau tajam. Itu benar-benar memandikan tubuhnya dan membuatnya terlihat sangat canggung. Kamu berani menipuku. Sudut mulut Suetu bergerak sedikit. Rasa dingin meledak dari matanya saat dia menatap Mu Chen. Namun, Mu Chen mengabaikannya dan langsung mundur. Nak, karena kamu ingin membiarkan dia pergi sejauh ini, maka aku tidak akan membiarkan keinginanmu itu terjadi. Meskipun Suetu sangat marah karena tindakan Mu Chen, dia masih individu yang kejam dan kejam. Dia segera mengeluarkan tawa menakutkan. Sampah, apakah kamu menginginkan hal ini? Ketika Mu Chen memperhatikan bahwa dia sebenarnya menahan amarahnya dan ingin menangkap Tang Qianer, dia malah tersenyum. Kemudian, dia mengeluarkan buah zamrud, bundar yang memancarkan energi spiritual yang kaya dari lengannya. Buah esensi jadet. Ketika Suetu memperhatikan buah esensi jadet ini, matanya menyipit. Keserakahan muncul di matanya. Dia saat ini berada di puncak tahap rotasi spiritual dan hanya selangkah lagi dari maju ke tahap roh. Jika dia bisa mendapatkan buah esensi jadet, dia akan bisa mengambil risiko. Selanjutnya, jika dia benar-benar berhasil dalam terobosannya, dia akan dapat berhasil menyingkirkan Liu Ming dan melarikan diri. Dia akan bisa keluar dari dilema ini. Kamu anak yang sangat mengejutkan, sekarang aku tertarik padamu. Petik 2. Suetu menyeringai. Matanya langsung berubah dingin dan membalikkan tubuhnya. Dia melesat ke arah Mu Chen. Dibandingkan melepaskan kecantikan untuk sementara waktu, ada baiknya jika dia berhasil menembus Spirit Stage. Mu Chen tampaknya mengharapkan reaksi ini darinya. Di dalam tubuhnya, energi spiritual menyembur keluar dan melilit kakinya. Dia tampaknya telah mendorong kecepatannya ke batas ketika dia melarikan diri dalam kegilaan menuju kedalaman hutan. Dengan kecepatan Tang Qianer, mungkin perlu beberapa waktu sebelum dia berhasil memberitahu Guru Mo. Selama periode waktu ini, dia harus memastikan bahwa dia selamat melawan Suetu, yang berada di puncak fase akhir tahap rotasi spiritual. Dengan kekuatan Suetu, sangat mudah untuk membunuhnya. Nak, kamu benar-benar percaya bahwa kamu bisa melarikan diri. Kamu benar-benar akan menggunakan hidup kamu sendiri untuk memikat aku hanya seorang gadis kecil. Ohoho, sejujurnya, aku menghormati kamu sedikit. Bagaimana dengan ini? Jika kamu menyerahkan buah esensi jadet, aku hanya akan mematahkan anggota tubuh kamu dan membiarkan kamu bertahan hidup. Apa yang kamu pikirkan? Suetu mengejar sosok yang melarikan diri dengan putus asa. Suara berkotek aneh terdengar terus-menerus. Mainan anak-anak tunawisma, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Mu Chen tidak melihat ke belakang dan malah mencibir padanya. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan orang lain. Mata Suetu berubah dingin. Energi spiritualnya melonjak keluar dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Jarak antara sosok Mu Chen dan dia dengan cepat memendek. Mu Chen bisa merasakan dinginnya semakin dekat dan lebih dekat di belakangnya. Hatinya sedikit tenggelam. Pada akhirnya, dia masih meremehkan kekuatan Suetu. Namun, jika dia santai sedikit saja, dia mungkin akan mati di tangan orang ini. Mu Chen mengertakkan gigi dan raungan rendah tampaknya meletus di dalam hatinya. Energi spiritualnya beredar dengan kecepatan tinggi melalui meridiannya. Mungkin mereka sadar bahwa Mu Chen berada dalam situasi hidup dan mati, lampu tersembunyi di kedalaman tubuhnya perlahan menyala lagi. Lampu muncul satu demi satu. Jika Mu Chen mengamati bagian dalam tubuhnya dengan pikirannya saat ini, dia akan menemukan bahwa lampu itu menghubungkan dan membentuk sesuatu yang mirip dengan menara misterius. Boom! Sayangnya, Mu Chen tidak punya waktu untuk memecah pikirannya sekarang. Dia hanya bisa merasakan energi spiritual tiba-tiba menjadi sangat keras dan kecepatannya juga dipercepat. Dia sebenarnya bisa menarik sedikit jarak dari Suetu. Apa, kecepatan bocah ini sebenarnya secepat ini? Petik 2. Ketika Suetu memperhatikan ini, dia tertegun. Kemudian, dia mengerutkan kening lagi dan segera mengedarkan energi spiritualnya saat dia buru-buru mengejar Mu Chen. Bagaimanapun, ia memiliki penglihatan luar biasa yang melampaui orang lain.
Ledakan tiba-tiba Mu Chen seharusnya hanya sementara dan tidak bisa dibandingkan dengan daya tahannya. Di dalam hutan, salah satu dari mereka mengejar sementara yang lain melarikan diri. Ketika mereka melewati daun-daun di tanah, disapu bersih seolah-olah tornado telah lewat. Di bawah kecepatan ekstrim ini, Mu Chen dan Suetu dengan cepat mencapai kedalaman bidang spiritual utara. Suetu melihat ke arah ini dan sedikit tidak sabar. Lagi pula, ada beberapa hewan spiritual yang rumit di tempat ini dan mudah untuk situasi berubah. Nak, aku sudah muak denganmu. Suetu menggertakkan giginya dengan ganas. Dia tidak peduli jika dia harus menghabiskan banyak energi spiritual. Kakinya dengan keras menginjak tanah dan tubuhnya tiba-tiba berbaring seperti seekor citah. Telapak tangannya menabrak tanah dan energi spiritual yang membungkus tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi bentuk citah. Tubuhnya langsung berubah menjadi sosok ringan dan dia menyerbu ke arah Mu Chen dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Pergi ke neraka. Kecepatan tiba-tiba ini membuat Suetu muncul di belakang Mu Chen dalam waktu sekitar 10 kali. Fluktuasi energi spiritual yang hebat ada di tangan Suetu saat itu dipecat. Serangan ini cukup untuk langsung membunuh seseorang di tahap gerakan spiritual. Pada saat yang sama, Mu Chen merasakan serangan mengejutkan di belakangnya. Dia mungkin akan menderita luka-luka serius jika dia harus menghadapinya. Mata Mu Chen berkedip dengan gila. Dia menatap kedalaman hutan seolah sedang menghitung posisinya. Kemudian, dia memutar tubuhnya dengan kasar dan membuka telapak tangannya. Sebuah cahaya hitam muncul dan dia melihat sebuah kertas hitam misterius tiba-tiba muncul dari dalamnya. Ledakan. Setelah kertas hitam misterius itu muncul di telapak tangan Mu Chen, tinju sengit Suetu menabrak kertas hitam. Dong, energi spiritual yang hebat meledak keluar. Tubuh Mu Chen tampaknya disambar petir dan darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Halaman kertas hitam itu kembali ke tubuhnya dan tubuhnya terbang mundur. Pada akhirnya, dia jatuh ke kedalaman hutan. Suetu terkejut ketika dia menyadari bahwa tinju ini tidak membunuh Mu Chen. Namun, kecepatannya tidak lambat. Dia menyerbu langsung ke hutan dan menatap Mu Chen dengan dingin saat Mu Chen berbaring di bawah pohon besar. Apakah kamu akan terus berlari? Suetu menatap dengan kejam pada Mu Chen saat dia pingsan di tanah dan tertawa. Tidak perlu. Namun, Mu Chen menghapus darah dari sudut bibirnya ketika menghadapi senyum tanpa belas kasihan Suetu. Sebaliknya, senyum mengejek muncul di wajah tampan bocah itu. Sekarang giliranmu untuk melarikan diri, sampah. Petik 2. Ketika Suetu mendengar ini, muridnya menarik diri. Saat dia hendak berbicara, lolongan marah meledak dari kedalaman hutan. Lampu perak terisi seperti petir. Energi spiritual yang sangat kejam ini tampaknya secara langsung menyebabkan badai di dalam hutan. Naga panter perak bertanduk. Ketika Suetu melihat binatang spiritual yang agung ini, wajahnya langsung berubah. Dia menatap Mu Chen dengan ganas dan berkata, "Apa anak yang kejam, kamu berencana untuk mati bersama dengan aku. Namun, kamu masih terlalu berpengalaman. Selama aku melarikan diri dari wilayahnya, binatang spiritual ini tidak akan mengejar aku. Sebaliknya, kamu yang akan menjadi makanan." Petik 2. Setelah Mu Chen mendengar kata-katanya, senyum mengejek menjadi lebih intens. Tubuhmu berlumuran darah anaknya, kamu pikir itu akan membuat kamu lolos dengan mudah. Petik 2. Ketika dia mendengar ucapan ini, Suetu buru-buru melihat ke bawah ke darah lengket dan segar yang menutupi tubuhnya. Wajahnya berubah secara dramatis. Dia akhirnya mengerti bahwa bocah yang tampaknya tidak bersalah ini benar-benar membuat jebakan untuknya sejak awal. Berpura-pura membuang Bad Destruction Spirit, namun menyembunyikan sebotol darah segar sebagai gantinya. Dia melarikan diri sambil merencanakan sepanjang jalan. Saat Suetu menatap tatapan mengejek bocah itu, hatinya bergetar. Apakah ini benar-benar sesuatu yang akan dilakukan oleh anak muda yang gegabah? Mu Chen menatap Suetu, yang wajahnya berubah warna. Dia dengan lembut tersenyum dan menatap Silver Hornet Panther Dragon, yang mengeluarkan niat membunuh yang sangat besar. Dia menghela nafas lega. "Bos Panther Dragon, aku mengandalkan kamu lagi kali ini. Tolong blokir ini untukku." Pembalasan dendam. Mengaum. Energi spiritual yang keras menyelimuti bagian dalam hutan. Naga panter bertanduk perak menatap Suetu, yang berada di dekatnya dan berlumuran darah, dengan mata merahnya. Raungan rendah dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh yang terus-menerus keluar dari mulutnya. Dari tubuh manusia ini, ia mencium bau darah segar anaknya.
Mungkinkah manusia yang keji ini menyakiti anaknya? Meskipun binatang spiritual tingkat tinggi berkali-kali lebih cerdas daripada binatang spiritual tingkat rendah, itu masih tak tertandingi oleh manusia. Sementara itu marah, itu hanya ingin menghancurkan manusia atau binatang buas spiritual yang tercemar dengan bau anaknya. Bajingan, Suetu menatap Silver Hornet Panther Dragon saat tubuhnya mengeluarkan hawa dingin. Dia melirik ke arah Mu Chen. Siapa yang akan membayangkan bahwa bocah ini, yang bisa ditangkapnya dengan mudah, akan menjadi licik ini. Dia tahu bahwa ini adalah situasi yang mengerikan baginya, tetapi dia memiliki sifat penuh nafsu. Inilah sebabnya dia ingin melampiaskan sengit sebelum masalah tiba. Kemudian, ia menemukan kecantikan yang sama indahnya dengan bunga dan langsung membuat jantungnya berkedut. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa kedutan kecil ini akan menimbulkan masalah besar baginya? Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Suetu berteriak jahat. Saat dia menginjak tanah, energi spiritual yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Pria itu langsung mundur dengan kasar dan melewati hutan tebal. Jelas bahwa dia berencana untuk berlari. Mengaum. Namun, naga panter tanduk perak tidak berniat membiarkannya pergi semudah ini. Dalam sekejap, tubuhnya yang kuat diturunkan dan itu berubah menjadi seberkas cahaya perak saat itu keluar. The Silver Hornet Panther Dragon memiliki kekuatan dari pembangkit tenaga Spirit Stage. Kecepatannya secara alami melampaui Suetu dan muncul di belakangnya setelah beberapa saat. Fluktuasi energi spiritual yang keras ini membuat wajah Suetu berubah. Pembunuhan Spirit Leopard. Meskipun demikian, Suetu bukan orang biasa. Dia dengan paksa memutar tubuhnya di udara dan energi spiritual menyembur keluar saat dia menjerit. Energi spiritual di permukaan tubuhnya benar-benar berubah menjadi bentuk Spirit Leopard dan dia melepaskan tinju. Seolah-olah macan tutul dan manusia telah menyatu ketika dia menghancurkan tinjunya dengan marah pada naga panter perak bertanduk. Spirit Leopard melilit tubuh Suetu saat bertabrakan dengan sengit dengan cahaya perak. Tangisan langsung terdengar dan gelombang kejut energi spiritual kekerasan diperluas, menghancurkan pohon-pohon di sekitarnya. Bang! Saat dampak energi spiritual meluas, tubuh Suetu terbang kembali tanpa daya. Dia menjerit menyakitkan, saat tubuhnya jatuh ke tanah dan lengan kanannya berlumuran darah. Bagian tengah telapak tangannya bahkan memiliki lubang berdarah dan darah segar mengalir keluar. Ketika Mu Chen memperhatikan ini, dia mengangkat alis sedikit. Bagaimanapun, dia melihatnya dengan jelas kemarin. The Conflagration Ape King langsung terbunuh oleh Silver Hornet Panther Dragon. Namun, Suetu hanya kehilangan satu lengan hari ini karena itu. Orang ini pasti kuat. Silver Hornet Panther Dragon jatuh ke tanah dan matanya yang buas menatap Suetu dengan dingin. Tanpa penundaan, tubuh berototnya melesat maju lagi dan cahaya perak dipenuhi dengan aroma kematian. Ketika Suetu menyadarinya, dia buru-buru memutar mundur dengan canggung beberapa putaran. Meskipun dia berhasil menghindari terburu-buru Panther Dragon Silver Hornet, dia masih dipukul oleh ekor seperti baja Silver Hornet Panther Dragon. Uci, ekor panter naga bertanduk perak menyapu dan mengenai dada Suetu. Dia langsung memuntahkan darah dari mulutnya dan matanya yang tajam melambat. Setelah menahan dua serangan dari Silver Hornet Panther Dragon ini, dia sudah terluka parah. Luka-luka itu jauh lebih parah daripada ketika dia bertarung melawan Liu Ming dan yang lainnya. Jika ini terus berlanjut, aku akan dibunuh oleh naga panter perak bertanduk. Suetu mengertakkan gigi dan dia menatap dengan jahat ke arah Mu Chen. Namun, dia tertegun. Ini karena bocah lelaki, yang sedang berbaring di tanah sebelumnya, tiba-tiba menghilang tanpa dia sadari. Bajingan kecil itu, tunggu saja sampai aku menangkapmu, aku pasti akan membuatnya sehingga kamu tidak bisa hidup atau mati. Suetu sangat marah sehingga wajahnya membiru ketika dia melolong dalam hatinya. Tepat ketika dia terganggu, naga panter perak bertanduk menyerbu seperti kilat lagi. Cakar yang tajam meninggalkan jejak darah yang dalam di tubuhnya dan rasa sakit yang mengerikan membuatnya melihat bintang. Binatang buas ini, Suetu mengutuk dengan keras dan lampu merah yang aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. Keganasan muncul di matanya dan tubuhnya buru-buru mundur. Setelah itu, tangannya mulai dengan cepat membentuk segel dan energi spiritual mengamuk keluar dari tubuhnya. Ketika energi spiritual mengalir, suara badai terdengar. Ledakan, suara guntur tiba-tiba meningkat dan Suetu memuntahkan darah segar. Aura lambannya dengan cepat meningkat tiba-tiba dan kecepatannya juga dipercepat.
Dia berubah menjadi bayangan yang samar ketika dia berbalik ke arah lain dan berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Mengaum. The Silver Hornet Panther Dragon juga mengeluarkan raungan ketika melihat Suetu yang melarikan diri dengan putus asa. Tubuhnya berubah menjadi cahaya perak dan mengejarnya seolah-olah tidak berencana untuk menghindarkannya. Manusia dan binatang buas melesat melintasi hutan. Suetu diam-diam merasa kesal ketika dia memperhatikan Silver Hornet Panther Dragon dalam pengejaran terhadapnya. Metode merangsang energi spiritualnya akan melukai dirinya sendiri dengan serius. Efek sampingnya juga tidak kecil. Tetapi dalam situasi saat ini, apakah dia punya pilihan lain? Jika dia gagal melarikan diri dari Silver Hornet Panther Dragon, dia pasti akan mati hari ini. Saat dia dikejar, Suetu memuntahkan 5 suap darah. Wajahnya yang awalnya gelap pucat seperti selembar kertas. Perasaan lemah yang datang dari tubuhnya membuat kepalanya pusing. Namun, dia akhirnya bisa santai. Setelah mengejar Suetu selama kurang lebih 10 menit, Silver Hornet Panther Dragon secara bertahap melambat. Pada akhirnya, itu mengaum dan berbalik dengan santai. Dia menyaksikan naga panter tanduk perak menyerah, tetapi dia tidak berani berhenti. Dia menahan napas ketika melarikan diri selama beberapa menit sebelum berguling canggung ke sekelompok semak. Tubuh Suetu menjadi lemas ketika dia berguling ke semak-semak. Energi spiritualnya hampir sepenuhnya habis. Dia terus-menerus terengah-engah sebelum dia melihat luka di tubuhnya. Dia ingin menangis, namun tidak ada air mata. Siapa yang mengira bahwa dia akan mengalami nasib yang tak berdaya karena dia ingin memburu bocah tahap gerakan spiritual. Ini adalah sesuatu yang bahkan Liu Ming dan yang lainnya tidak bisa lakukan. Sampah kecil, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Suetu menggertakkan giginya saat dia berkata dengan jahat. Desir. Tepat ketika kata-kata ini keluar, rambut di tubuhnya bergetar. Banyak kenangan tentang hidup dan mati yang melekat di kepalanya dan mengosongkan pikirannya. Sua, hawa dingin keluar dari hutan di belakangnya. Kemudian, rasa dingin yang tajam melintas di kepalanya dan noda darah yang dalam muncul di wajahnya. Serangan mendadak ini membuat wajah Suetu berubah secara instan. Dia berteriak, siapa? Orang yang paling ingin kamu lihat. Tawar yang terdengar dari hutan. Setelah itu, sosok perlahan keluar. Itu Mu Chen, dengan tinggi-tinggi dan senyum cemerlang terlihat di wajahnya yang tampan. Sampah kecil, kamu berani datang ke sini. Suetu tiba-tiba berteriak ketika dia melihat Mu Chen keluar dari hutan. Mu Chen menatapnya dengan setengah tersenyum dan energi spiritual keluar dari tubuhnya. Namun, mata hitam itu tidak memiliki sedikit pun niat tersenyum dan malah diisi dengan rasa dingin. Nak, apa yang kamu rencanakan? Meskipun kondisiku tidak bagus sekarang, kamu mungkin masih akan kehilangan nyawamu jika aku melakukan serangan balik yang putus asa. Suetu dengan cepat berteriak ketika dia melihat penampilan Mu Chen. Bagaimanapun, kita harus mengurus bisnis kita sendiri. Mengapa kita tidak membatalkan saja semua yang terjadi hari ini? Petik 2. Mu Chen tiba-tiba berhenti bergerak dan mengerutkan kening. Dia berkata, kamu benar-benar tidak akan mencari aku untuk mencari masalah. Suetu dengan cepat berkata, aku hampir tidak bisa melindungi diri aku sekarang, aku bisa bersumpah. Lagi pula, mengapa aku berani menyusahkanmu setelah kamu kembali ke Akademi Spiritual Utara? Petik 2. Apa yang kamu katakan itu benar, Mu Chen tampaknya ragu-ragu sambil sedikit mengangguk. Hati Suetu melonjak karena sukacita, tetapi sebelum dia mengungkapkan kebahagiaannya. Sudut mulut Mu Chen menunjukkan senyum mengejek, tapi aku masih ingin membunuhmu. Sua, tubuh Mu Chen melesat dengan kasar dan energi spiritual dalam tubuhnya melonjak dengan cepat. Sebuah cahaya hitam keluar dari tinjunya dan 2 segel cahaya hitam muncul dengan samar. Sampah kecil, kamu baru saja merusak kesempatanmu menyelamatkan diri dari aib, kamu memiliki harapan kematian. Petik 2. Mata Suetu menjadi gelap ketika dia melihat Mu Chen menerjang. Dia mendorong energi spiritual yang tersisa di dalam tubuhnya dan mengisi tangannya dengan itu. Dia menjerit dalam hatinya dan lengannya menusuk seperti tombak. Sel kematian tanpa batas. Mu Chen mengepalkan tangannya erat-erat dan menjerit dalam hatinya. 2 segel cahaya hitam meledak keluar cahaya hitam yang kuat. Fluktuasi sombong dan keras dipancarkan dari cahaya hitam. Ledakan. Keempat tinju saling bertabrakan dengan sengit. Rumput di lokasi mereka dihancurkan secara paksa karena gelombang kejut. Ketika dampak energi spiritual meledak, kedua sosok itu terbang mundur saat darah segar keluar dari mulut mereka.
Ketika Mu Chen mendarat di tanah, dia tidak berhenti sama sekali. Tubuhnya melesat maju seperti citah dan kekuatan seperti hisap kuat muncul di tangannya. Dia menemukan belati yang dia lemparkan sebelumnya ke tangannya. Pada saat ini, tubuh Suetu sudah sangat lamban. Dingin-dingin melintas di mata hitamnya ketika Mu Chen mendekat langsung dan cahaya hitam melintas di matanya. Darah segar tersebar di mana-mana. Jeritan menyakitkan terdengar melalui langit dari Suetu. Lengannya menari liar seolah berusaha membunuh Mu Chen. Namun, tubuh Mu Chen memudar dan muncul kembali di belakang Suetu. Belati di tangannya seperti ular berbisa dan dia menikam dengan tajam ke poin vital Suetu. Seluruh belati memasuki tubuh pria itu. Darah segar mengalir melalui belati tanpa henti menetes keluar. Suetu, yang dengan panik mengayunkan tubuhnya, tiba-tiba membeku dan jatuh ke tanah. Wajah pucatnya masih memiliki ekspresi ragu. Dia adalah pembangkit tenaga spiritual tahap akhir tahap rotasi spiritual, namun dia benar-benar akan jatuh ke kematiannya melawan anak laki-laki tahap gerakan spiritual. Ketika Suetu jatuh ke tanah, kaki Mu Chen juga menjadi lemah dan dia duduk di pantatnya. Rasa manis muncul di tenggorokannya dan dia meludahkan darah segar lagi. Setelah Mu Chen beristirahat di tanah untuk sementara waktu, dia mengertakkan gigi dan mendekati mayat Suetu. Tangannya memeriksa tubuh Suetu. Dia hampir kehilangan nyawanya, jadi dia pasti harus mendapatkan rampasan perang. Dia bertanya-tanya apakah barang yang Suetu mencuri dari orang-orang wilayah Liu ada di tubuhnya atau tidak.